wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Cindy Nurianto, NIM A510119018. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani, NIM A510119018. Saya Udiana Wayu Anissa, NIM A510190182. Saya Apriliani Muharohmah, NIM A510190184. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran GPK Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Apa itu GPK? GPK adalah guru pendamping khusus. Apa sih yang menjadi GPK? GPK sesuai dengan buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif tahun 2007 adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa. Pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa yang ditugaskan di sekolah inklusif. Guru yang ditugasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kualifikasi GPK. Kualifikasi GPK lebih diutamakan berlatar belakang lulusan S1 pendidikan luar biasa. Akan tetapi karena keterbatasan lulusan PLB dan atas dasar kebutuhan serta dasar mengajar adalah ilmu kependidikan. Namun GPK dari lulusan PLB selebihnya diutamakan. Selain itu juga yang berlatar belakang pendidikan terapis menjadi kebutuhan sekolah yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Kompetensi GPK dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi utama dan kompetensi khusus. Kompetensi utama meliputi kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi ini mengharuskan guru untuk menguasai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Pada umumnya, guru di sekolah inklusi belum memadai melakukan identifikasi atau asesmen terhadap karakteristik peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, yaitu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, berempati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Selain itu, penampilan diri seorang guru sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, serta dapat memperlakukan peserta didik yang berkebutuhan khusus, sehingga guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Seorang guru harus mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan inovatif, yaitu dengan mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Guru juga dianjurkan harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri dalam pembelajaran pada peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Kompetensi ini mengharuskan guru untuk bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak bersifat diskriminatif terhadap peserta didik dengan berkebutuhan khusus, baik karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi. Selain 4 aspek utama di atas, seorang guru inklusif harus memiliki 3 kemampuan utama lainnya. Yang pertama yaitu kemampuan umum, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya, dalam artian yang non berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu kemampuan dasar,
yaitu kemampuan tambahan yang harus dimiliki dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah, berupa kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, menyusun dan melaksanakan asesmen, serta menyusun pembelajaran dengan kurikulum berdiferensiasi, kemampuan melakukan penilaian, serta kemampuan memberikan program remedi pelajaran. Yang terakhir yaitu kemampuan khusus. Kemampuan khusus adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh guru pendamping khusus atau GPK untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dengan jenis tertentu. Antara lain, menyusun instrumen pendidikan khusus, melakukan pendampingan untuk pendidikan khusus, memberikan bantuan layanan khusus, dan memberikan bimbingan secara berkesinambungan pada anak berkebutuhan khusus. Selain kompetensi utama, seorang guru pembimbing khusus juga harus memiliki kompetensi khusus. Kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh guru pembimbing khusus yang pertama adalah keinklusifan. Keinklusifan meliputi manajerial, pembelajaran, penilaian, kriteria lulusan, modifikasi kurikulum, dan sarana-prasarana. Kemudian yang kedua ada manajerial, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang ketiga ada keadministrasian, meliputi administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum dan pembelajaran, administrasi penilaian, administrasi sarana dan prasarana, serta administrasi pelaporan. Yang keempat ada kompensatoris, adalah dengan menyediakan media pembelajaran visual yang sesuai untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lamban menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks. Hal ini meliputi kompensatoris tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, berkesulitan belajar, anak berbakat, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada asesmen dan IP. Asesmen meliputi dua aspek, yaitu aspek akademik dan aspek non-akademik. Aspek akademik misalnya membaca, menulis, dan menghitung. Sedangkan aspek non-akademik misalnya persepsi visual, auditori dan motorik, komunikasi dan bahasa, keterampilan sosial, kemandirian dan life skill, bakat dan minat khusus, serta daya konsentrasi dan memori. Dan yang terakhir adalah teraputi, yaitu meliputi terapi wicara, terapi okupasi, dan terapi perilaku atau modifikasi perilaku. Kemampuan dasar yang harus dimiliki guru pembimbing khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus dapat tercermin dalam perilaku. Yang pertama yaitu memberikan program bimbingan. 2. Memberikan materi sesuai kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. 3. Memberikan kegiatan sesuai yang diinginkan anak. 4. Memberikan bantuan semaksimal mungkin. Dan yang kelima yaitu memberikan tugas tambahan. Selanjutnya, tugas GPK. Pedoman khusus penyelenggaraan inklusi tahun 2007. Tugas GPK antara lain: yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran atau guru bidang studi. Yang keempat, memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum berupa remedi ataupun pengayaan. Yang kelima, memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. Dan yang terakhir, memberikan bantuan atau berbagi pengalaman pada guru kelas atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.